Baik, saudara ahli, bagaimana jika alat bukti berupa visum itu dia mengambang? Artinya dalam perkara ini ada perbandingan dua visum. Pertama visum di Rumah Sakit Gunung Jati, yang kedua otopsi di Rumah Sakit Polri Indramayu. Hanya ada penambahan satu, kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma tanpa menjelas dan tanpa dilakukan tes DNA. Nah, di situ persoalannya, sehingga hanya kalimat satu, kemudian jaksa memp21 perkara tersebut, kemudian menuntut hukuman mati, divonis hukuman seumur hidup. Baik, ahli jelaskan. Tadi ahli sudah sampaikan bahwa kalau terjadi dua alat bukti dengan objek yang sama, sebut saja tadi hasil pemeriksaan yang berbeda, mengalirkan kesimpulannya berbeda, sementara yang satu mengatakan bahwa itu adalah dengan surat visum et repertum mengatakan sebut saja kasus ini adalah A misalnya begitu. Ternyata visum et repertum dibuat oleh orang lain B. Kan tinggal diuji saja gitu. Mana yang memiliki kekuatan itu. Sesungguhnya kalau pada saat itu langsung dia adalah second opinion atau mengundang pihak ketiga. Dulu kalau ahli rekomendasi ya dari ID bagian kedokteran forensik, mereka yang lebih netral, saya kira itu bagi jalan penyelesaian yang terbagus ya. Kalau tidak, itu secara proses penyidikan kan bisa dites aja di situ. Mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih akurat primer, mana yang memiliki kekuatan yang sekunder. Seperti tadi, kalau itu benar ada kalau ada sperma misalnya, kan harus dites. Ini sperma benar ada atau tidak? Dan tes spermanya seperti apa? Dan kalau bisa dibuktikan lagi sperma itu milik siapa? Kan ada pelakunya sudah dikumpulkan semua. Dites mereka dengan sperma itu milik siapa dan seterusnya. Sehingga menjadi pasti. Kalau hanya ada sperma, itu sperma kapan? Hari ini, kemarin, lusa atau kapan? Tertinggal di tempat itu kapan? Saya kira keterangan dokter tadi mestinya harus dilanjuti lagi bahwa itu karena apa spermanya siapa dan harus ada proses lanjutan ya. Kalau tidak ada proses lanjutan itu kalimat berita ada sperma saja begitu, itu belum bagian daripada visum et repertum ya. Jadi kalau gitu apakah bisa dipakai? Kalau ahli berpendapat belum bisa dipakai kalau itu belum bisa dibuktikan spermanya itu milik siapa, alat buktinya apa dan seterusnya. Kalau itu belum sampai di situ, ahli berpendapat bahwa ya sperma itu belum bisa menjadikan alat bukti. Sebut saja kalau itu benar ada, itu sekunder karena belum bisa memastikan kebenaran adanya sperma tersebut. Tapi terkait dengan masalah kondisi fisik, saya kira itu mestinya karena berdasarkan objek yang nyata, mestinya tidak boleh ada perbedaan di situ. Entah itu dari independensi rumah sakit kepolisian Republik Indonesia atau dia adalah independensi dari kedokteran. Bahkan sering ahli minta dari ID supaya bisa independensinya dalam proses pembuktian tersebut. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, untuk bagian ketiga tentang tindak pidana penyertaan dalam pasal 55. Kami minta saudara ahli menjelaskan tentang ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 KUHP serta penerapannya dalam penegakan hukum. Ya. Baik, ahli jelaskan begini. Jadi kalau itu suatu pelaku itu ternyata lebih dari dua atau dua orang atau lebih, maka akan diselesaikan pelaku itu adalah berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 atau kedua. Artinya apa? Dalam penerapan pasal 55 itu apabila terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kapan dua orang atau lebih itu digabung menjadi satu sebagai orang yang melakukan tindak pidana penyertaan, maka ahli konklusikan saja secara singkat harus bisa dibuktikan bahwa dalam penyertaan itu dua orang atau lebih masing-masing mempunyai niat berbuat jahat. Satu. Jadi secara subjektif masing-masing harus bisa dibuktikan bahwa masing-masing memiliki niat untuk berbuat jahat atau ada mens rea untuk berbuat jahat. Dan karena dia masih dalam alam subjektif, untuk dilaksanakan dua orang atau lebih, maka dia harus ada
namanya mufakat jahat dengan orang lain yang sama-sama memiliki niat yang sama. Jadi secara subjektif harus dibuktikan mengenai dua hal, masing-masing memiliki niat berbuat jahat dan niat berbuat jahat itu disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, secara objektif. Secara objektif itu harus ada hubungan antara kelakuan pelaku satu dengan kelakuan pelaku yang lain sedemikian rupa sehingga semua kelakuan dipakai dalam rangka untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disepakati dan yang dituju. Artinya apa yang disepakati yang dituju? Kalau itu sudah disepakati yang dituju tindak pidana A, berarti dia kelakuannya mengarah kepada pidana A. Jadi dengan pidana A tadi, kalau itu tidak akan pernah terjadi pidana A, ya, kalau sudah kelakuan satu kelakuan yang lain dihimpun jadi satu, terjadilah tidak pidana A. Kalau diambil kelakuan satu dengan yang lain, maka tidak akan pernah terjadi kelakuan A. Berarti dia ada namanya hubungan sedemikian rupa antara kelakuan satu kelakuan yang lain untuk menimbulkan tidak pidana. Tapi kalau itu dia adalah berbuat yang spontan, dia melakukan spontan, misalnya ada satu kasus yang itu spontan, tak ada hubungan satu dengan kelakuan yang lain secara subjektif objektif tidak ada, nah itu kelakuan yang bersifat spontan. Maka dibedakan di situ, bersama-sama melakukan kejahatan pasalnya berbeda dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, berbeda. Maka kata-kata spontanitas lahirlah di situ, namanya adalah spontanitas dalam melakukan kejahatan. Karena apa? Karena dia tidak ada niat jahat dan seterusnya, itu spontan aja dia melakukan itu. Misalnya pengeroyokan secara bersama, ya. Atau yang sering dikenal adalah melakukan provokasi sehingga orang berbuat kejahatan, spontanitas, ya. Menurut ahli demikian, sehingga spontanitas itu tidak bisa dijalin menjadi pasal penyertaan, ya. Dia memang harus spontanitas, ya. Demikian keterangan ahli yang terkait dengan masalah hubungan kelakuan satu dengan kelakuan yang lain. Tambahan sedikit, saudara ahli, menyangkut pembuktian perkara pembunuhan dan kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya, itu tolong jelas perbedaannya. Baik, ahli sampaikan tadi, sesungguhnya pembuktian matinya orang sama. Tadi ahli sudah sampaikan, pembuktian matinya orang itu sama. Sama maksudnya adalah dokter forensik akan membuat melakukan istilahnya bedah mayat dalam rangka untuk bisa memastikan sebab-sebab kematian itu karena apa. Jadi yang menentukan sesungguhnya kecelakaan atau pembunuhan itu dari pertama itu adalah kedokteran forensik. Karena apa? Karena kalau bekas-bekas akibat tindakan yang sengaja kepada pelaku atau korban itu, kalau itu pakai metode yang dipakai untuk menentukan dia adalah pembunuhan, maka akibat-akibatnya juga itu mesti bekas-bekas tindakan pembunuhan, proses-proses pembunuhan. Ya. Kalau itu ternyata adalah bekas-bekasnya itu bukan ada tindakan manusia secara sengaja seperti itu, dan seterusnya, dan ini menimbulkan akibat mati, maka bisa dilihat dalam satu konteks itu bahwa oh itu adalah tindakan yang bukan karena pembunuhan, mungkin juga karena kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Tadi ahli contoh tadi menurut ahli selalu saya kutip untuk memastikan pentingnya namanya kedokteran forensik dalam hubungannya dengan masalah kematian itu ada di situ. Jadi itu kalau dokter sudah mengatakan itu pembunuhan berencana atau pembunuhan, karena apa? Tenggelam menghirup air mati, berbeda dengan mati dibuang di air. Itu kalau orang awam, oh dia mati mengambang. Karena apa? Karena dibuang ke kali. Belum tentu, karena yang ngerti itu adalah kedokteran forensik. Ya tadi juga sama itu. Ini kecelakaan atau pembunuhan, kedokteran forensik yang menentukan. Ya. Jadi sebabnya apa dan seterusnya, karena dalam ilmu kedokteran forensik, saya berguru sama almarhum Pak Muin Idris itu beda, semuanya berbeda. Jadi dia lihat posisi darah juga berbeda, lihat posisi semuanya berbeda. Dan dapat disimpulkan oleh ahlinya itu, oh kalau ini adalah pembunuhan, oh ini bukan pembunuhan, oh ini karena kecelakaan dan seterusnya. Jadi menurut ahli demikian, sehingga dengan demikian penyidik akan mengarahkan dari arahan ahlinya itu untuk melacak
Kalau itu kecelakaan, bagaimana kecelakaannya? Kalau pembunuhan, siapa pelakunya dan seterusnya, itu adalah penyidik. Demikian keterangan ahli. Pertanyaan terakhir dari saya, sepengetahuan saudara ahli berkaitan dengan Saka Tatal, apa kelemahan-kelemahan dari penyidikan, penuntutan, dan putusan tersebut, sehingga kita ketahui bahwa Kapolri sudah mengakui melalui Wakapolri bahwa proses awal yang salah, tidak dilakukannya scientific crime investigation, sehingga menjadi kegaduhan di masyarakat, gitu. Ada kecurigaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak telitinya jaksa penuntut umum membuat P21, hingga sampai hari ini pun masih tetap yakin bahwa melempar kepada hakim. Hakim sudah memvonis, gitu. Ya, jalan satu-satunya adalah melakukan upaya peninjauan kembali ini. Kira-kira apa saran dan pendapat sehingga menjadi masukan buat jaksa dan pengadilan? Terima kasih. Baik, ahli sampaikan bahwa tindakan Saka Tatal ini adalah benar ya, daripada mengalami satu ketidakpastian itu, dia ingin memastikan bahwa dalam perkara dugaan terjadinya pembunuhan berencana yang sudah divonis itu benar atau tidak benar, diuji kembali melalui lembaga PK. Ya, saya kira itu PK menurut ahli adalah benar. Nah, sekarang tindakan PK itu prinsipnya adalah seperti tadi ahli sampaikan, 3 hal tadi. Itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin juga tadi kalau dibilangnya hakim mempertimbangkan tidak cukup dan sebagainya. Itu telah terbukti adanya yang disebut sebagai kekhilafan hakim. Kalau ternyata putusan A, putusan B, putusan C yang semuanya dirangkum menjadi tidak pidana penyertaan, kalau itu terjadi clash, pertentangan satu dengan yang lain dalam proses pembuktian, itu berarti terjadi namanya adalah pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain. Itu bagian daripada pengujian dalam proses permohonan PK. Ini kan penyertaan ini, dan penyertaan itu sebagai splitting. Berarti kalau splitting A, B, C, D di splitting, yang lain tidak di splitting, splittingnya ini putusannya bertentangan atau berbeda dalam proses pembuktian, dalam proses yang lain. Kalau menurut ahli itu adalah bagian yang bisa diuji melalui proses PK. Dan yang terakhir adalah kalau itu benar terjadi adanya novum, kalau nggak salah dalam satu permohonan itu ada 10 novum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengajukan PK. Nah, tinggal menunjukkan saja dalam sidang PK ini bahwa 10 novum itu apakah bisa merontokkan argumen hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kalau dia menjatuhkan misalnya saja itu adalah pasal 340, ya, bisa nggak dibuktikan bahwa anak-anak tadi sebagian pelakunya itu dilakukan secara berencana, memenuhi unsur subjektif dan objektif atau tidak? Itu syarat ya, karena di dalam hukum itu harus bisa dibuktikan. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tiba-tiba pokoknya itu bersama-sama saja, hubungannya nggak dibuktikan, kelakuannya juga nggak dibuktikan, menurut ahli itu belum cukup bukti. Ya. Karena ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dader, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan, bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana ini bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini jaksa